Oke, mungkin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rafli, saya dari kelompok 16. Di sini saya bakal mengerjakan tumbing 3 dari satu satu. Jadi di sini saya mendapatkan di shift 2 sendiri ada 3 soal. Soal yang pertama yaitu waktu bertahan hidup tanaman dalam kondisi eksperimen tertentu memiliki parameter bentuk alfa 2,5 dan skala beta itu dari 10. Tentukan probabilitas bahwa tanaman tersebut bertahan hidup lebih dari 14 minggu dengan syarat bahwa tanaman tersebut sudah hidup selama 6 minggu tanpa gagal. Dan nomor 2 sendiri di sini soal adalah jumlah pengunjung ke sebuah museum dalam waktu 2 jam memiliki parameter itu sama dengan 12 pengunjung per 2 jam. Berapa probabilitas bahwa jumlah pengunjung selama periode tersebut adalah antara 10 dan 15 orang. Itu inklusif. Selain itu, berapakah peluang tidak ada lebih dari 5 orang yang datang dalam 1 jam? Untuk soal nomor 3 sendiri, itu adalah proporsi pelanggan yang mengajukan komplain terhadap pelayanan sebuah perusahaan mengikuti distribusi beta. Distribusi beta dengan parameter alfa itu 3, beta itu 7. Hitunglah probabilitas bahwa proporsi komplain berada di antara 20% dan 50%, serta tentukan kuantil ke-75 dari distribusi proporsi tersebut. Oke, langkah yang pertama, mungkin di sini saya bakal mengerjakan di RStudio. Di sini saya sudah mengopi dari script codingan tersebut. Tinggal kita copy aja. Oke, lalu kita tinggal masukkan ke RStudio-nya. Oke. Jadi untuk soal yang pertama, di sini kita mendapatkan parameter distribusi itu tuh ke Weibull. Untuk alfanya itu di 2,5 dan betanya di 0,10. Kita bisa langsung blok, habis itu kita running dulu. Oke, setelah itu kan ini udah masuk nih di alfanya sama betanya. Kita tinggal ngerunning dari si tanaman sudah hidup 6 minggu dan probabilitasnya lebih dari 14 minggu. Kita running. Setelah itu, kita bisa masuk ke probabilitas konvensionalnya. Running. Nah, untuk soal pertama sendiri, sini kita udah bisa dapatkan untuk probabilitas lebih dari 14 itu ada di 0,99 dan probabilitas kondisionalnya itu ada di 0,12 dan untuk lebih dari 6-nya itu ada di 0,7 dan T1 sendiri ada di 6 dan T2 ada di 14 untuk nomor satu. Dan untuk nomor 2 di sini kita masuk ke distribusi Poisson bahwa lambda dari 2 jam itu kan 12 jam, berarti untuk 1 jam sendiri 6 jam, karena 1 jamnya itu berarti dapat 6 untuk pengunjungan 1 jam 2 jam. Kita tinggal blok terus kita running. Saya di sini bisa dapat waktunya. Kita tinggal masukin si probabilitas bagian Poissonnya antara 10 dan 15 orang itu inklusif dalam 2 jam. Kita bisa blok. Running. Nah, di sini kita bisa dapatkan untuk probability itu di 1 jam itu ada di 6 dan 2 jam ada di 12. So, kita tinggal blok untuk si 1 jamnya sendiri itu berapa. Running. Nah, untuk di 1 jam sendiri, kita dapatkan. Lanjut ke soal nomor 3. Itu masuk ke distribusi beta. Jadi kita bisa langsung blok semuanya aja sebenarnya. Nah, hmm, di sini kita bisa dapatkan untuk dari si beta sendiri, untuk alfanya itu ada 3, beta itu ada di 7, dan kuantil satunya itu ada di 75. Kuantil 75 ada di 0,39, dan lambda satunya ada 1 jam, dan lambda 2-nya ada di 12. Kita dapatkan di sini. Oke, ini kita bisa langsung next masuk ke Minitab.
Oke, di mini tab ini pertama, kita tinggal masuk aja ke card, habis itu ke probability distribusi, karena soal yang pertama itu di Whitebool, kita masukin ke Whitebool. Untuk kumulatifnya sendiri, di sini tadi itu soalnya ada di ada di 2,5. Nah, untuk skala parameternya sendiri, di sini ada di 10. Nah, untuk input constantnya, di sini kita bisa dapatkan yaitu 14. Kita klik OK. Nah, kita di sini mendapatkan untuk scale-nya sendiri. Sabar, pastikan dulu. Tadi itu nomor satu 2,5. Oke, benar. Nah, selanjutnya kita tinggal masukkan lagi untuk calculate sendiri. Di sini perlu masuk lagi ke um, weight bool lagi. Kita tinggal ganti di sini 6. Kenapa 6? Karena 14-nya itu pengunjung dalam 2 jam. Jadi karena 6 karena itu dalam 1 jam. Kita tinggal klik OK. Nah, kita dapat di nilai sendiri itu ada di 0,2 dan untuk 0,9 itu di waktu 2 per 2 jamnya. Kita tinggal kurangin dari 0,9 ke 0,24. Lalu kita tinggal masuk uh, ke nomor 2. Itu nomor 2 sendiri adalah distribusi Poisson. Nah, untuk mainnya sendiri di sini ada di 12 dan untuk input konsolnya sendiri di situ ada di 15 sama 10. 15 sama 9. Kenapa 9? Karena 10 sendiri itu udah dikurangin satu. Kita masukin dulu yang 15. Nah, untuk yang 15 sendiri di sini ada di dapat 0,8444. Lalu kita tinggal masukkan seperti tadi, tinggal kita ganti di sininya 9. Kita klik OK. Nah, untuk yang 9 sendiri ada di 0,24 dan untuk dari 15 sendiri ada di 0,8. Lalu bisa kita lanjut. Bisa kita lanjut ke nomor belum. Kita masih masukin lagi nih ke inner. Kita masukin ke besi Poisson. Masukin sini 6, di sini 5. Nah, untuk 5 sendiri ada di 0,45680. Lalu setelah itu kita tinggal beralih ke nomor 3. Nomor 3 sendiri adalah distribusi beta. Tinggal klik beta. Lalu kita masukkan di sini ada di 3, ini ada di 7. Lalu untuk input konsennya sendiri itu ada di 0,5. Kita klik OK. Nah, untuk di distribusi beta yang 0,5 sendiri tadi dapat di 0,91056. Itu sama seperti RStudio tadi. Terus tinggal kita klik lagi, kita ganti, masuk lagi ke beta. Itu tinggal ganti yang 0,2. 0,5 kenapa dari 50% dan 0,2 dari 20%. Kita tinggal oke. Di sini 0,2 sendiri ada di 0,26. Dan 0,5 itu tinggal kita kurangin 0,5 0,26. Lalu yang terakhir, di sini kita pakai inverse kumulatif probability. Jadi untuk inverse sendiri di sini kita bisa masukin 3 sama 7 itu masih sama. Di sini kita masukin yang 0,75. Oke. Nah, untuk
Yang terakhir itu dari inverse, kita dapatkan di sini adalah 0,39 sama yang di studio tadi yang kita buat. Tuh, 0,75 jadi 0,4 sama. Jadi mungkin sekian tutorial dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.